Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Pak Heri Amariansyah. Kali ini kita akan belajar tentang PPKN kelas 12. Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Pasti dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Dan jangan merasa bosan karena kita lanjut untuk belajar daring, lanjut untuk belajar secara online ya via Facebook. Di sini nanti kita di kelas 12 kita akan belajar yang pertama itu ada seperti materi yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi hak dan kewajiban warga negara ini tujuannya apa sih untuk kita belajar seperti itu, Pak? Jadi tujuan utama kita belajar untuk masalah hak dan kewajiban warga negara itu yang pertama kita akan diajak untuk menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Jadi kalau misal kalian pernah tahu kasus ketika ketika pemilihan umum ada yang golput, itu sebenarnya adalah suatu tindak penyelewengan kewajiban. Jadi pengingkaran kewajiban sebagai warga negara ya, setidaknya mereka kalau dikasih pilihan ya harus milih. Kalau semisal nggak dikasih pilihan ya nggak usah milih, seperti itu. Bukannya dikasih pilihan tapi mereka malah golput atau golongan putih, tidak memilih antara si A, si B ataupun si C, kayak gitu. Terus nanti diharapkan Anda akan menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban Anda, kayak gitu. Dengan kata lain, Anda menjadi warga negara yang selalu mendahulukan kewajiban daripada hak. Anda harus menuntut hak setelah kewajiban selesai dilaksanakan, seperti itu. Jadi kalau logikanya adalah ketika kalian bekerja, kalian akan menerima sebuah upah atau sebuah gaji. Nah, gaji itu adalah hak kalian, sedangkan kerja atau bekerja itu adalah kewajiban kalian untuk bekerja. Seperti itu. Itu juga akan berlaku di status sosial kita sebagai warga negara Indonesia. Lanjutnya, kita akan membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau Anda dapatkan. Itu adalah hak. Hal tersebut dapat terbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kalian menjadi seorang presiden, nah itu kalian akan mendapatkan hak istimewa sebagai seorang presiden. Salah satunya mendapatkan pasukan pengawalan, mendapatkan pasukan-pasukan yang istilahnya menjaga keamanan kalian sebagai presiden. Beda dengan kalian menjadi bupati, wali kota, gubernur, seperti itu beda untuk hak pengamanannya. Itu salah satu contohnya. Untuk masalah kewenangan, itu kalian kalau misal jadi presiden, kalian kan bisa membuat sebuah keputusan presiden atau kepres. Nah, kepres itu dilakukan ketika dalam keadaan kondisi darurat, seperti contohnya BBM langka, terus ada kenaikan bahan bakar, terus ada kenaikan BPJS, ada kenaikan listrik, seperti itu. Jadi membuat
kebijakan-kebijakan yang istilahnya memberikan hak kekuasaan atau hak wewenang kepada presiden untuk mengatur sebuah kebijakan itu. Terus ada kekuasaan yang untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau semisal presiden yaitu berhak berkuasa mengatur sistem pemerintahan yang ada itu. Terus dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misal contoh, seorang pegawai hak akan mendapatkan sebuah gajinya apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Jadi kalau misal presiden itu baru bisa diakui presiden kalau semisal dia melaksanakan semua kewajibannya sebagai presiden. Tentunya kewajiban presiden adalah menjaga dan mengawasi seluruh kegiatan kenegaraan, istilahnya biar stabil, biar tetap dalam lingkup kekuasaan dia, itu harus diawasi benar-benar tentang kinerjanya, termasuk kinerja para staf-stafnya itu. Oke, selanjutnya di sini akan membahas tentang HAM. Bahasan kita tentang HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap individu atau pribadi manusia. Karena itu hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Jadi apa Pak bedanya hak asasi manusia dengan hak warga negara? Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia di kedudukannya sebagai anggota sebuah negara. Jadi hak kalian dalam berwarga negara adalah hak kalian sebagai masyarakat tentunya, bukan hak kalian sebagai presiden atau wakil presiden ketika kalian hanya berstatus sebagai masyarakat seperti itu. Tentunya di sini juga akan dibahas tentang hak asasi. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang, akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan di Republik Indonesia adalah hak warga negara Indonesia. Tidak berlaku bagi yang bukan warga negara Indonesia. Jadi kalau semisal bukan dari Indonesia, maka dia tidak berhak untuk menjabat sebagai pejabat publik di Indonesia. Itu salah satunya hak sebagai warga negara ya. Terus kita bahas tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak, dan begitu pun sebaliknya. Jadi kalau semisal kalian mau menuntut hak kalian, maka kalian harus menyelesaikan kewajiban kalian dulu. Itu. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya nih, ada setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak meski menjadi hak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Contoh akhir-akhir ini kita pasti tahu tentang kondisi di sosial masyarakat, apalagi kita dalam keadaan pandemi. Salah satu contohnya banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaannya, banyak orang yang istilahnya malah hidup di jalan itu banyak.
malah memiliki kehidupan yang tidak layak. Banyak istilahnya gelandangan di mana-mana, orang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena dibatasi tentang yang namanya pekerjaan, yang namanya bekerja mencari nafkah, memenuhi semua kebutuhan hidupnya, itu semua dibatasi. Dan itu saya rasa kalian juga merasakan dampaknya sebagai siswa juga, apalagi sebagai anak dari orang tua kalian yang istilahnya tidak bisa normal bekerja seperti sebelum pandemi ini. Nah, hal seperti itulah yang kita sebut sebagai kesenjangan sosial ya. Jadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Jadi kita akan merasakan yang kaya ya tetap kaya, yang miskin tambah miskin. Itu yang akan kita rasakan saat ini. Apalagi ketika kita sama sekali tidak melakukan sebuah pekerjaan yang layak tentunya, maka kita akan jauh berada di bawah standar masyarakat atau strata sosial yang ada di masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Jadi di selanjutnya itu ada alur pelaksanaan menjadi warga negara yang baik. Alur pelaksanaannya seperti apa? Kalian tuntaskan kewajiban kalian dulu sebagai warga negara yang baik dan benar. Lalu kalian boleh menuntut hak kalian sebagai warga negara yang baik dan benar. Salah satu contoh saja. Kalian kalau semisal sudah punya sepeda motor ya, kalian sudah punya sepeda motor, tentunya kalian berkewajiban untuk membayarkan sebuah pajak. Nah, ketika kalian membayarkan sebuah pajak sepeda motor dan sudah melakukannya, maka hak kalian selanjutnya adalah memperoleh fasilitas dari pajak tersebut. Nah, pajak ini dari apa saja sih? Pajak ada pajak bumi bangunan, pajak dari kendaraan bermotor, banyak pajak itu contohnya. Nah, kalau misal pribadi dari masing-masing warga negara itu sudah memenuhi istilahnya kewajibannya untuk membayar pajak, jadi hak yang diberikan oleh negara kepada masyarakat tentunya juga akan lancar, tentunya juga akan tidak ada kendala. Nah, setiap individu harus istilahnya sadar tentang tanggung jawabnya untuk melaksanakan kewajiban. Untuk kalian sendiri sebagai siswa, kalian sebenarnya juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kalian sebagai siswa, yaitu belajar. Nah, ketika kalian sudah belajar, kalian akan menemukan sebuah hak di situ, menemukan atau mendapatkan sebuah hak. Hak kalian itu apa? Ketika kalian tuntas dalam belajar, kalian ketika mencari sebuah pekerjaan, mencari sebuah istilahnya profesi yang layak untuk kalian, itu akan menjadi hal yang sangat mudah. Nah, seperti itulah yang akan kita dapatkan ketika kita akan belajar tentang untuk hak dan kewajiban warga negara yang baik. Selanjutnya ya, untuk tugas kalian yang akan kalian ketemukan ya, yang akan kalian bahas di sini adalah tugas kalian yang pertama. Kalian mencari sumber buku ya. Kalian mencari sumber buku atau sumber-sumber yang lain tentang hak dan kewajiban di warga negara ya, di bagian pembelajaran bab ini. Kemudian coba identifikasikan 3 pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para pakar atau para ahli.
Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini. Ya, tabelnya ada di bawah, nanti akan saya lampirkan. Seperti itu ya, ada nomor 1, 2, 3, ada nama ahlinya siapa namanya. Terus pengertian hak dan kewajiban warga negara itu seperti apa. Yang nomor 2, berdasarkan pendapat para pakar yang Anda temukan, coba Anda analisis persamaan dan perbedaannya. Jadi persamaan dan perbedaannya itu seperti apa menurut para pendapat ahli tadi. Terus yang ketiga itu hal yang paling mudah, bahwasanya coba Anda rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapat kalian sendiri. Jadi itu saja sih materi kita kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas detail tentang warga negara dan hak kewajibannya sebagai warga negara di Indonesia berdasarkan Pancasila. Itu untuk materi selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri, saya berpesan supaya untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit, tetap semangat, tetap sehat, dan makan makanan yang bergizi. Kurangi aktivitas di luar ketika tidak perlu. Tetap mencuci tangan, pakai masker, dan selamat belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.